saudara sama mereka. Jadi sebelum kita memberikan solusi, mereka ingin tahu bahwa saudara mau dengerin mereka. Nah seringkali Bapak Rohani selalu banyaknya ngasih solusi terus, ngomong terus. No, belajar yang pertama untuk listening with heart. Karena dengan memikul beban bersama orang lain saudara, selalu sebagai Bapak Rohani kita akan mengungkapkan setiap penghiburan yang Tuhan berikan kepada mereka yang lelah. Itulah tugas Bapak Rohani. Karena Tuhan memperlengkapi Bapak Rohani untuk merawat domba-dombanya yang terluka dengan lembut. Itulah kenapa kita disebut sebagai gembala. Karena Tuhan memperlengkapi Bapak Rohani untuk merawat domba-dombanya yang terluka dengan lembut. Saya kasih contoh saudara di Alkitab itu, saudara mungkin tahu cerita anak yang hilang ya. Anak yang kedua nih. Dan kita lihat ayah dari anak yang hilang. Jadi ketika anak bungsunya pulang, itu luar biasa loh. Banyak kesalahan si anak. Ya dia ambil warisannya, terus dia berfoya-foya, mungkin saudara tahu ceritanya. Tapi seorang bapak, dia tidak menghakimi. Dia tidak menyalahkan atau menginterogasinya. Apa yang kamu lakukan? Dosa apa yang kamu bikin? Ayo kamu dikasih warisan. Enggak begitu saudara. Tapi seorang ayah, kita mencerminkan seorang Bapak Rohani. Justru melihat dan mendengarkan hatinya si anak ini. Untuk dia mengalami pertobatan dan penyesalan saudara. Dan kita betul mau menerimanya kembali dengan kasih tanpa syarat. Memahami rasa sakit dan penyesalan si anak bungsu ini yang berfoya-foya. Jadi artinya sebelum berbicara si bapak ini dengerin dulu. Saudara kalau di ayat Lukas 15 yang ayat terakhir ya ayat 24-nya bilang begini. Sebab anakku ini sudah mati sekarang hidup lagi. Ia sudah hilang sekarang ditemukan kembali. Itu bukan mudah bapaknya ngomong begitu. Itu bapaknya dengerin dulu. Kata-kata ini didapat dari bapaknya mau dengerin dulu ini si anak. Bukan langsung dia bicara dan menginterogasi. Kita lihat di Lukas 15 ayat 20 saudara. Lukas 15 ayat 20 sampai 22. Maka berangkatlah ia pulang kepada ayahnya. Masih jauh dari rumah ia sudah dilihat oleh ayahnya. Dengan sangat terharu ayahnya lari menemuinya. Lalu memeluk dan menciumnya. Ayah kata anak itu, aku sudah berdosa terhadap Allah dan terhadap ayah. Tidak layak lagi aku disebut anak ayah. Tetapi ayahnya memanggil pelayan-pelayannya dan berkata, cepat ambillah pakaian yang paling bagus dan pakaikanlah kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Wow, jadi saya hanya belajar dari seorang bapak ketika dia melihat anaknya kembali. Bukan langsung dikasih solusi, diajak bicara dan lain-lain, tidak. Tapi bapaknya mau dengerin dulu si anak ini sampai dia mengalami pertobatan. Itulah kita mau belajar sebagai Bapak Rohani untuk mau mendengarkan. Sampai yang tadi saya katakan, dia katakan si bapak ini, sebab anakku ini sudah mati sekarang hidup lagi. Dan inilah kualitas kita sebagai seorang Bapak Rohani. Kalau engkau melihat anak-anak rohanimu, mereka bertobat, mereka boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Wow, kita akan bilang anakku ini sekarang hidup lagi. Mungkin ia sudah hilang, sekarang ditemukan kembali. Saya percaya saudara kalau kita punya hati untuk selalu mau mendengarkan dengan hati kita. Mau berempati saudara kepada perasaan orang lain. Maka saudara akan dihormati. Orang akan menghormati engkau ketika engkau mau mendengarkan perasaan anak-anak rohanimu. Saya ingat 2 minggu yang lalu ada anak rohani saya yang melakukan kesalahan cukup fatal. Sudah menikah, ada kesalahan yang dia buat saudara. Dan saya kaget mendengarnya, saya kaget banget mendengarnya. Karena enggak banget lah pokoknya ya. Jadi sebelum saya bikin marahin dia gitu enggak, saya dengerin dulu. Saya dengan sabar dengerin dulu. Dan memang ceritanya udah pengen kesel banget gitu. Karena memang kesalahannya enggak banget lah. Ya, penyakit couple lah, you know lah penyakit couple ya. Jadi saya kesel banget karena udah menikah begitu lama, anaknya juga ada 3, tapi kok lu tega sih melakukan hal itu. Jadi buat saya, tapi saya belajar untuk dengerin dulu. Saya boleh mencontohkan seperti tadi seorang bapak yang anaknya mau tobat, anaknya datang dengan kesalahan banyak tapi dia mau bicara. Dan si orang ini bicara, dia jujur dia melakukan kesalahan itu.
Saya udah panas di kepala, udah kesel banget, pengen marah jadi gak jadi marah. Tapi saya doain dia dan saya cuma bilang begini, tugas kamu cuma satu, minta maaflah sama istrimu dan sama Tuhan. Itu yang paling terpenting. Dan puji Tuhan ketika dia melakukan itu walaupun dia malu, walaupun dia gak diterima lagi, walaupun dia dengan kesal, itu proses. Tapi saya bilang jangan pernah tinggalin Tuhan. Dan betul dia lakukan itu dan sekarang dia tetap ada di rumah Tuhan walaupun dengan konsekuensi yang terjadi dengan pasangannya. Ya, itu cuma contoh bagaimana 2 minggu yang lalu ada hal-hal yang seperti itu saudara. Jadi mendengarkan dengan hati itu artinya memberikan ruang bagi anak rohani untuk berbicara, mengungkapkan perasaan dan bergumul tanpa takut dihakimi. Amin saudara, itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang kedua sebagai seorang bapak rohani saudara. Yang kedua adalah resolve personal conflict first. Jadi saudara mau menyelesaikan secara personal konflik dulu saudara. Ini yang paling penting. Karena seorang bapak rohani memahami bahwa kita semua dalam perjalanan akan bertemu dengan banyak sekali masalah dan bertemu banyak sekali dengan orang-orang saudara. Karena orang-orang itu begitu, nggak ada yang sama saudara. Jadi kita perlu untuk menyelesaikan personal conflict first. Lebih dulu kita nyelesain dulu sama anak rohani kita. Matius 18 ayat 15 berkata demikian. Apabila saudara berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 saksi, perkara itu tidak disangsikan. Nah saya belajar dari sini saudara, seorang bapak rohani, mari kita belajar melihat jangan kita ngegosip saudara. Jangan kita omongin orang-orang itu di depan komunitas kita. Bahkan kalau ada kesalahan langsung kita ngomongin di depan komunitas. Jangan saudara, kita lihat belajar seperti Yesus. Karena Yesus berkata demikian, apabila saudara buat dosa tegurlah dia di bawah 4 mata. Nah kita lihat konflik Yesus sama Petrus. Saudara ngerti enggak? Waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Mungkin itu wajahnya Yesus kayaknya kesal banget kalau secara manusia ya. Saudara punya sahabat, saudara punya anak rohani mungkin, tapi sahabatmu dan anak rohanimu mengkhianati kita atau menyangkal kita. Ah enggak, gue gak kenal sama dia. Kebayang gak saudara? Ya, Yesus itu kayaknya hatinya kesal banget. Udah mah dia harus menanggung banyak dosa, udah mah dia harus menghadapi hukuman mati. Ini tiba-tiba murid yang dikasihinya menyangkal dia 3 kali. Tapi Yesus, dia tidak menegurnya langsung di depan murid-muridnya. Yesus tidak bilang begini, tahu gak 11 murid saya nih, 1 nih dia nyangkal gua loh. Kita lemparin batu sama-sama gimana? Wah. Nah sering kali kita bapak rohani suka lupa. Kita suka jadi begitu kadang-kadang bapak rohani. Ya, kita suka justru menghakimi. Please, tapi mari belajar seperti Yesus. Dia berbicara sama Petrus secara pribadi loh. Di pinggir danau waktu Yesus bikin mujizat lagi untuk mancing dan dapat ikan. Dia bicara tuh heart to heart. Ya, heart to heart. Sampai akhirnya Yesus bertanya 3 kali. Bukan ngebalas, bukan. Tapi ini mengingatkan Petrus supaya dia sadar bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu sebetulnya enggak begitu. Dia sayang sama Tuhan Yesus. Cuma waktu itu mungkin dia takut banget. Tapi justru ketika Yesus bertanya 3 kali, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kita lihat di Yohanes 21 ayat 17 ya. Kita lihat ayat 17 sampai ayat 18 kalau nggak salah. Oke, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Wow, ini sebuah encounter di mana bagaimana Yesus memperlakukan Petrus dengan satu kata menghormati. Bukan menjatuhkan saudara. Sampai akhirnya Petrus dirubah menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia encounter ketika konfliknya diselesaikan hanya dengan personal saudara. Hanya dengan pribadi. Nah
Kalau kita mau dihormati saudara, lakukanlah cara yang Tuhan lakukan. Jangan langsung ngomong ke umum saudara. Kalau di komsel kita nih ya, atau hari ini di tempat ini saudara. Waktu kita konflik sama anak rohani di komsel, jangan bergosip dulu. Tapi tanyakan dulu kebenarannya, bahkan panggil anaknya. Dan di sini saudara akan menemui langsung dan melihat bahwa kita nggak mau mengatasi segala sesuatu untuk komunitas dulu, enggak. Kita justru mau menjaga martabat anak-anak rohani kita dengan kasih dan hikmat saudara, dengan wisdom, bukan dengan emosi kita. Kita menyampaikan segala sesuatu supaya dia bertobat, bukan. Tapi panggil, ajak personal ngomong, dan pastinya dia akan dipulihkan melalui pertobatan. Karena Bapak rohani mencontohkan panjang sabar yang diperlukan untuk membesarkan orang percaya yang dewasa. Saya banyak mengalami hal ini saudara. Kesalahan pernah gak? Pernah. Saya pernah ketemu sama anak rohani, kemudian ada kesalahan dari anak rohani ini. Saya selalu ngomong, wah kemana-mana saya ngomong, ini anak ya begini. Ternyata apa sih? Ternyata akhirnya dia lari. Dia gak mau ada di rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan digosipin. Nah tapi saya belajar dari apa yang saya lakukan itu salah. Saya belajar bertobat dan saya belajar untuk menyelesaikan kalau ada konflik, ya panggil dulu lah si anak ini. Supaya kita menjadi bapak yang sama seperti apa yang Yesus kerjakan. Supaya kita menjadi orang-orang yang dewasa, bahkan anak-anak rohani kita pun akan menjadi dewasa. Ketika kita dengan sabar memperlakukan mereka. Amin ya. Yang ketiga saudara, bagaimana kita memperoleh rasa hormat sebagai bapak rohani. Yang ketiga adalah appreciating the growing process. Artinya saudara jangan terburu-buru membentuk mereka saudara. Tapi sabar dalam membimbing, memahami bahwa pertumbuhan rohani membutuhkan waktu dan proses yang berbeda-beda bagi setiap orang. Saya percaya kalau kita mengajar anak saudara ya, anak jasmani aja kita lihat mereka berbeda-beda kok. Biasanya saya punya 2 anak saudara berbeda-beda. Apalagi saudara punya anak rohani. Maka kita perlu untuk selalu menghargai, bersabar dalam membimbing. Dengan memberi ruang yang terbaik dalam diri seseorang, para bapak rohani memanfaatkan potensi yang menunggu untuk terungkap. Wow banyak sekali nih. Kalau kita belajar untuk sabar, untuk melihat anak rohani kita punya potensi yang lebih, ini banyak sekali ditemukan. Nah saya percaya kalau kita menjadi bapak rohani yang baik, mari belajar untuk kita bersabar. Karena saudara akan melihat ternyata anak-anak rohani kita, mereka punya masa depan yang luar biasa. Bahkan mereka akan dipakai Tuhan luar biasa saudara. Kenapa? Karena kita mau menghargai proses bertumbuh bersama-sama. Saya kasih contoh Barnabas saudara. Kisah Rasul 11 ayat 24. Dikatakan karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nah saudara, Barnabas itu orang yang sangat baik, penuh Roh Kudus. Dan dia tahu bahwa pertumbuhan seseorang itu ada waktunya, dia sabar. Dan bagaimana dia menunjukkan respect dia sama Saulus pada saat itu ketika orang masih belum percaya bahwa Saulus itu dia dulunya sering menghukum orang-orang Kristen saudara. Dan waktu dia bertobat banyak orang gak percaya saudara. Tapi Barnabas dia tetap selalu percaya bahwa dia menunggu dengan sabar bahwa suatu saat Saulus akan menjadi seorang anak rohani yang dipakai Tuhan luar biasa. Begitupun dengan Markus saudara. Jadi Barnabas punya anak rohani selain Saulus, dia punya anak rohani Markus. Markus juga gagal dalam perjalanan misi mereka. Barnabas tetap memberi kesempatan kedua kepadanya meskipun akhirnya menimbulkan perselisihan yang tajam dengan anak rohaninya sendiri, Paulus. Tapi Barnabas menghormati proses pertumbuhan seseorang dan tidak langsung menolaknya saudara. Firman-Nya ada di Kisah Rasul 9 ayat 27 saya bacakan. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Begitupun di ayat 37, Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus serta
sertanya berlayar ke Siprus. Nah ini saudara, ini gambaran saudara. Kalau kita mau bersabar, melihat anak rohani itu, ingat sekali lagi, anak rohani itu bukan gimana kita saudara. Tapi kita mau bersabar bahwa dia kasih waktu dan ruang untuk dia bisa bertumbuh dan mempunyai pengalaman dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau dihormati saudara, ayo cari sisi terbaik dari anak rohani kita. Bukan menjatuhkannya, bukan menarik ketakutannya. Jangan berasumsi juga. Bahkan seringkali Bapak rohani itu kita suka salah, suka memberikan label sama anak-anak rohani kita. Hati-hati, dulu saya pernah punya anak rohani yang gonta-ganti pacar saudara. Saya labelinnya apa? Si playboy. Tapi saya bertobat. Saya gak boleh ngomong gitu. Dan akhirnya ketika saya bertobat, saya dengan sabar untuk terus melatih dia, membimbing dia. Sekarang dia udah punya 2 anak, dia menjadi zone leader di Bandung, dia menjadi seorang bisnismen yang luar biasa. Wow, itu semua kenapa? Karena saya belajar untuk saya gak mau memberi label anak-anak rohani saya, bahkan memperburuk hidupnya saudara. Hati-hati. Ya, nggak mengubah apapun kalau kita memberi label atau si pemalas, lazy boy, hati-hati saudara ya, ini si lazy boy nih, susah, hati-hati saudara ya, hati-hati. Jadi harus belajar untuk kita mau sabar saudara. Dan anak rohani saya dia udah punya 10 home leader sekarang saudara, dia menjadi zone leader di area saya, puji Tuhan. Itu semua karena anugerah dan belajar untuk saya mau bersabar. Karena kesabaran seorang Bapak rohani mencerminkan kesabaran Tuhan terhadap seluruh anak-anaknya. Jadi mari belajar. Sebagai Bapak rohani kita mau belajar mencerminkan kesabaran Tuhan terhadap seluruh anak-anaknya. Yang terakhir saudara, yang keempat. Ini yang paling penting. Do everything with humility and generosity. Saya senang banget Pastor Amanda minggu lalu berkata, Bapak rohani dan anak rohani selalu melakukan dengan memiliki kerendahan hati. Yes, that's true. Kita sebagai Bapak rohani, do everything with humility and generosity. Kesaksian Paulus terhadap Timotius itu membawa kita sebagai pemimpin, pastor, Bapak rohani untuk mengajarkan banyak hal tentang kerendahan hati dan kemurahan hati. Artinya Paulus juga dia belajar saudara. Ya, karena seorang Bapak rohani meletakkan keinginan pribadinya untuk melihat tujuan Allah terpenuhi dalam diri orang lain. Ini penting banget. Jadi artinya Bapak rohani selalu begini, gue punya hak sama hidup lu ya. Nanti dulu yang punya hak sama hidup dia itu Tuhan, bukan kita. Kita itu hanya dikasih otoritas aja untuk membimbing dia. Jadi seorang Bapak rohani meletakkan keinginan pribadinya justru untuk melihat tujuan Allah dipenuhi di dalam diri orang tersebut. Ya. Dan satu-satunya penangkal dari rasa berhak kita sebagai Bapak rohani adalah kerendahan hati. Ini penting banget sebagai seorang spiritual father. Saudara harus punya kerendahan hati. Nah Paulus belajar dari perselisihannya dengan Barnabas. Paulus belajar dari perselisihannya dengan Petrus saat itu. Dia belajar. Waktu dia berselisih dengan Silas dia belajar. Makanya dia memperlakukan Timotius sebagai anak rohaninya dengan humility dan generosity. Itulah respectful yang dilakukan oleh Paulus. Dia tidak menganggap dirinya lebih tinggi dari Timotius. Pada umurnya jauh beda banget. 1 Timotius 1 ayat 2 saudara. Kepada Timotius anakku yang sah di dalam iman. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Paulus menghormati Timotius. Dia menghormati bahkan dia menghargai apa yang dia sudah percayai buat Timotius. Paulus belajar, dia belajar sabar. Kan biasanya Paulus gak sabar. Kalau saudara tadi lihat waktu dia berselisih sama Barnabas, Paulus itu gak sabar. Tapi karena dia sudah belajar banyak sampai dia berubah, maka dia lakukan kepada Timotius dengan sabar. Bahkan tidak otoriter, dia dengan rendah hati, bahkan dia dengan murah hati. Dia membimbing, membuka dirinya, ilmunya dia kasihin semua sama Timotius. Dia tulis banyak hal. Sampai kalau saudara tahu Timotius itu menjadi senior pastor di 4 kota loh kalau perhatiin ya. Banyak banget, tapi itulah kemurahan hati Paulus. Dia tidak menahan karunia-Nya dengan membagikan pengalaman dan encouragement secara spiritual. Bukan menakut-nakuti Timotius, enggak. Kalau saudara baca di firman-Nya, Paulus walau di penjara, dia tetap bersuka cita. Bahkan dia encourage Timotius dengan hati yang luar biasa. Karena dia tahu dia perlu
Anak rohani yang pasti akan dipakai luar biasa ketika dia belajar sabar, belajar rendah hati, bahkan dia dengan generosity dia memberikan contoh sebagai orang tua rohani atau bapak rohani. Jadi para bapak rohani mencontohkan apa artinya berjalan dalam ketaatan yang rendah hati kepada Kristus. Bahkan dalam masa kemakmuran saudara. Bahkan dalam masa kesusahan pun dia tetap generosity. Di dalam dia menderita pun dia tetap generosity, murah hati. Paulus mengarahkan orang-orang kepada Kristus. Amsal 29 ayat 23 berkata, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Pujian artinya dihormati. Orang yang rendah hati menerima pujian. Pujian berarti dihormati. Rasul Paulus selalu menulis kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan dia sombong. Jadi kemurahan hati merupakan perwujudan nyata dari kasih yang sejati yang Paulus sendiri tulis saudara. Makanya orang yang murah hati lebih disukai atau dihormati. Karena mereka gak hanya peduli pada diri sendiri tapi dia memikirkan anak-anak rohani. Itulah bapak rohani saudara. Dan selalu orang yang melakukan 4 hal ini saudara, maka pengaruhmu akan semakin luas dan dikenang sebagai bapak rohani yang respectful saudara. Ya. Dan hari ini terakhir saudara, hari ini ada anak rohani saya, ya saya bilang cucu rohani lah ya. Iya, cucu rohani saya yang akhirnya saya juga ada andil menjadi bapak rohani di sana saudara. Saya boleh panggilkan Albertus, boleh maju ke depan. Ya, bagaimana saudara boleh menyaksikan? Albertus adalah seorang pengusaha, dia seorang bisnismen, dia bikinin baju bayi, bantal bayi, mereknya apa tadi? Baby Loop saudara ya, ini endorse betul, ini luar biasa banget. Dia bisa ceritakan bagaimana ketika dia berjalan bersama Tuhan, ketika dia menjadi seorang anak rohani, silakan. Salam kenal semuanya, halo saya Albertus Kurniawan. Mau disclaimer dulu sebelumnya, saya bukan anak rohani yang playboy, tadi bukan. Terus kebetulan saya juga kelihatannya belum punya 3 anak, jadi bukan dua-duanya ya. Gitu. Oke, thank you buat waktunya ICC Jakarta. Terus thank you juga buat Komario udah ngajak saya hari ini. Thank you buat Pastor David, Cisinta dan semua. Cisiani, sorry. Aku grogi banget. This is the first time for me, jadi agak grogi nih. Terus thank you buat ICC Jakarta tim juga for the hospitality, luar biasa dari dijemput. Nah, hari ini mau cerita apa sih? Mau cerita perjalanan iman saya dari mulai home cell sampai di Bapai gitu. Karena saya percaya buat jemaat ICC Jakarta hari ini lebih banyak yang seperti saya, seorang anak daripada seorang bapak kayaknya. Ya, jadi kita lihat perspektif seorang anak. Cuman sebelum share itu mungkin saya harus flashback sedikit ke masa muda saya dulu gitu. Sekarang saya umur 32. Berarti mungkin 15 tahun lalu ya, umur saya 17. Saya tuh punya masa kecil yang cukup bandel. SMP SMA itu cukup bandel. Kayaknya tiap tahun pasti ada orang tua saya itu dipanggil sekolah gitu. Karena ngehina guru, aduh itu gak dicontoh ya, gak patut dicontoh. Mukulin teman pernah gitu, jadi ya quite stressful buat my parents sebenarnya kayak gitu. And then masuk ke kuliah udah setengah tobat. Kenapa sih bisa setengah tobat? Karena mungkin karakter yang keras itu dijauhi orang, benar gak sih? Karena pasti ada konflik dan orang-orang menjauh. Di situ mungkin bisa self reflect. Tapi saat itu saya belum kenal Tuhan secara personal, belum experience Tuhan secara personal gitu. Waktu itu aku masih Katolik, ikut mama dan belum benar-benar experience Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan itu ada. Jadi balik lagi ya tadi ya, udah masuk kuliah. Nah, puji Tuhannya Tuhan kasih aku satu kepandaian untuk berpikir lah mungkin. Jadi di kuliah itu semuanya lancar. Aku accounting di Parahyangan waktu itu. Terus bisa lulus dengan cum laude, aktif berorganisasi. Aku di hire lah dengan, bukan di hire ya, maksudnya di offer banyak perusahaan besar gitu di Jakarta. Dan masuklah ke PwC, intern dulu, PwC, PricewaterhouseCoopers ya, auditor. Nah di sana jalanin cukup suka sebenarnya. Tapi satu dan lain orang tua bilang pulang aja katanya, pulang ke Bandung. Mungkin ada yang audit di sini, ada nggak ya? Banyak ya, tuh keren banget kan. Jadi dari magang pun audit tuh pulang jam 6 pagi. Masuk lagi jam 9 pagi. Nah, Sunter banjir nggak bisa berangkat, besoknya berangkat. Suruh lembur di kantor sampai pagi lagi. Jadi kayaknya waktu itu mama mungkin aduh kasihannya ini anak sama tawayang katanya. Enggak, anak kedua anak bungsu. Disuruh pulang. Pulang coba berbisnis. Bisnis kopi, trading, banyak hal yang gagal lah. Maksudnya kalau dari perspektifku dulu, aku merasa jalanku tuh selalu set di depan. Selalu lancar nih, gua
Dari SMA masuk kuliah, voucher. Kuliah juga gampang banget, kuliah ke kerja 20 plus companies over, nama-nama besar. Kayaknya kok gampang ya. Tapi kok pulang ke Bandung I struggle gitu untuk berbisnis ya, karena beda mungkin. Karena waktu kerja tuh mentalnya goalnya di set di depan. Sedangkan berbisnis tuh kita yang set goal sendiri. It's kind of hard for me. 1 tahun saya luntang-lantung ngerasa gagal, ngerasa kecewa gitu. Dan akhirnya waktu saya putar pikiran nih, putar kepala. Rata-rata orang berbisnis punya partner. Cari partner di mana ya? Waktu itu saya gereja Katolik itu orang ini bukan jelekin tetangga ya. Dua-duanya ajarannya bagus tentang Kristus. Coba balik lagi, di sana tuh banyak orang tua, aduh berpartner sama siapa nih di gereja saya bilang. Saya lihat-lihat, nah ada teman SD saya, kebetulan adiknya Pastor David, namanya Yohanes. Itu teman SD ku, teman main futsal, teman main bola. Bro, cobain dong ke gereja lu. Nah gitu saya tanya gitu ya, jadi dia ajak beberapa ke gereja, ngobrol bareng gitu kan dengan beberapa orang. Karena culture-nya ICC kan penjangkauannya kuat, hebat banget gitu ya. Benar-benar, it's such a good, such a good culture and habit gitu. Penjangkauannya kuat banget, saya diajak ke gereja, ngerasa cukup cocok, terus akhirnya mulai home sale. Jadi belum dibapai nih, masih mulai home sale dulu, terus lihat orang-orang di dalamnya, ih orangnya asik juga ya, gak terlalu alim-alim gitu ya. Ngerti alim gak ya orang Jakarta? Ngerti ya, gak terlalu alim masih asik, kadang-kadang kita masih ada ya partinya santai, party terkontrol. Disclaimer lagi ya, partinya terkontrol. Iya anaknya asik, join deh. Decide untuk tertanam di sisi gitu. Nggak lama tertanam, mulai dibapai oleh Kohindra, kalau aku mention nama. Kohindra ini bapak rohaniku yang orangnya straightforward, orangnya honest, dan orangnya punya integrity. Sampai hari ini aku masih sangat respect dengan Kohindra gitu. Jadi ketika ada tegurannya juga honest, straightforward, jadi aku bisa oke lah bisa terima. Kenapa? Karena tadi mungkin dia seorang bapak yang punya integrity. Aku bisa lihat dia sebagai contoh gitu. Karena kadang-kadang kita susah ditegur kalau contohnya juga nggak sesuai gitu. Hidup dia itu perlambangan integrity lah menurutku. Jadi aku benar-benar bisa respect dan bisa terima. Jalan 7 tahun pasti up and down ya gitu. Karena waktu itu sampai komsel leaderku bilang, Tus, dipanggilnya Tus, Albertus Tus. Tus, lu tuh orang yang punya pengaruh, bisa persuasif, bisa bawa orang ke arah jelek atau ke arah bagus. Itu gue inget teguran itu. Cukup nempel juga sampai sekarang, benar. Karena kalau hari ini ada teman-teman yang lantang, dominan, it's not a bad traits for a person. Tapi you gotta learn untuk arahin itu ke arah yang baik, ke Kristus gitu ya. Oke, jadi 7 tahun aku dibapai gitu ya. Aku belajar jadi satu individu yang lebih, grow as a man. Grow as a brother in Christ gitu di teman-teman komselku dan of course grow as a son. Dari bapak rohaniku dan dari of course my parents kayak gitu. Di situ aku udah utuh, udah single, dan akhirnya aku ketemu pasanganku juga di komsel, istriku. Oke. Nanti ada fotonya kayaknya kok ya, gitu. 2 tahun lalu aku menikah dengan Nita istriku. Puji Tuhannya pernikahan kami itu sangat diberkati. Waktu itu Komario juga mempercayakan aku jadi salah satu home sale leader di area Komario. Home sale kita pun erat gitu, bertumbuh. People are interested to join our sale group. And then bisnis juga yang 2023 itu kayaknya ada stagnan. 2024 dikasih growth, till this day it's really good. Nah di sini pengalamannya aku mau cerita apa yang aku dapat dari Komario. Karena kita baru pembapaan sekitar 2 tahun ini ya kok ya. Waktu saya bilang kok bisnis bagus, hubungan saya sama Nita all good kok. Ada konflik tapi puji Tuhan kita bisa communicate well, kita bisa solve the conflict kayak gitu. Terus ngapain ya kok saya rasanya nge-flat ya, nge-flow aja hidupnya ya gitu. Nah Komario bilang satu, ini kena banget sampai hari ini saya selalu share ke semua orang. Terus kalau lu gak ada masalah, lu care for people katanya. You care for people. Karena dengan caring orang, kamu akan ketemu masalah. Benar gak kok? Benar. Kita akan ketemu problem. Karena it's not easy to connect with people, benar? True yang di tempat kerja, dengan pasangan, dan orang tua, it's not easy. Ketika kita care for people, itu stretch us. Dan kita juga pelan-pelan bisa give value to them. Gitu. It's really good. Aku benar-benar kena banget waktu hari itu. Dan ini buat teman-teman gue di Komsel yang kayaknya hidupnya oke, tapi enggan melayani ya bro. Biar lu gak nyesel nanti. Kenapa maksudnya nyesel panggilan Tuhan? Gitu. Karena ada teman-teman yang tanya, gimana ya panggilan Tuhan? Kok gak jelas ya? Kok gak kedengeran ya? Ya udah sambil melayani. Karena nanti lu akan ngerasain kata saya gitu. Kayak gitu. Nah akhir kata mungkin 3 poin yang aku dapat dari bapak rohaniku, dari Kohindra dan Komario gitu ya. Aku panggilnya Ko bukan Vester. Cukup dekat. Nah, satu,
kenapa aku bisa respect dan dengar? Mungkin pertama aku diterima ngerasanya. Dengan kepribadianku yang waktu itu conflicted gitu ya, conflicted, keras, tapi tetap diterima gitu. And then secondly, aku ngerasa Bapak Rohani itu memberikan value, memberikan prinsip buat aku dan aku bisa belajar gitu. Yang ketiga ini yang penting menurutku, Bapak Rohani itu gak ada yang sempurna gitu. Kayak yang Mario bilang tadi, no one's perfect. Kalau kita coba cari celah, semua orang punya celah karena bukan Tuhan. Tapi tanggung jawab kita sebagai orang rohani juga untuk belajar. Belajar langsung dari Word of God, dari Bible. Di situ kita bisa belajar one true Father, Tuhan Yesus. Karakter Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini pesan terakhir, as we grow spiritually gitu ya, with our spiritual father, saya mau kita juga dalamin Bible, belajar dari Tuhan Yesus. Why? Karena one day kita juga semua akan punya anak rohani, betul? Because life is growing. Saya percaya kita semua akan jadi father to someone gitu. So hari ini mari tetap semangat, mari jalan hidup dengan baik, dan mari dengar teguran dan belajar jadi pribadi yang lebih baik. Oke, thank you so much di Jakarta. Oke, thank you Tus. Wow, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan buat Albertus. Haleluya. Wow. Setelah kalau ke Bandung main ke komselnya dia ya, banyak yang cantik, banyak yang ganteng. Siapa tahu jodohnya di Bandung ya. Jadi ketemu saya di sisi Bandung saudara ya. Amin ya. Luar biasa. Dan sekali lagi saudara, kalau saudara mau belajar jadi Bapak Rohani, caring people. Ya, care people. Peduli sama orang. Maka saudara akan ketemu masalah yang akan membuatmu semakin bertumbuh dan semakin berbuah. Terakhir saudara, Amsal 14 ayat 22 sebelum kita berdoa, sebelum kita tutup. Siapa mengusahakan yang baik, ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Siapa mengusahakan yang baik akan dipercaya dan mendapat hormat. Siapa merencanakan yang jahat ada di jalan yang sesat. Saudara come on, kita ada di gereja rumah kita ICC. Ya. Saudara saya tahu banyak hal yang gak benar di luar sana. Banyak hal-hal yang salah dan berdosa yang gak adil. Tapi saudara mau belajar untuk dipercaya. Karena waktu saudara dipercaya akan mendapatkan hormat seperti. Dan salah satunya adalah ketika saudara mau ikutan membapai. Membapai dan dibapai. Maka saudara akan banyak mengusahakan yang baik. Seperti tadi di firman Tuhan. Mengusahakan yang baik akan dipercaya. Dihormati saudara. Mendapat hormat. Jadi mari saudara, inilah tempat kita di rumah ini. Untuk kita menjadi seorang Bapak Rohani. Bahkan kau belajar menjadi anak rohani. Karena one day waktu kau menjadi anak rohani, kau akan membapai juga. Sehingga pengaruhmu akan semakin besar saudara. Dengan mengajar dan memberi teladan, maka Bapak Rohani melatih orang-orang yang baru. Yang selalu beriman dan berdiri teguh. Jadi come on, belajar kita menjadi Bapak Rohani. 4 hal, listening with heart. Resolve personal conflict first, appreciating the growing process. Do everything with humility, kerendahan hati dan generosity dengan murah hati. Mari kita berdoa saudara. Haleluya. Bapa kami berdoa untuk ICC Jakarta. Supaya pribadi di tempat ini Tuhan. Kami sama-sama belajar untuk mau menjadi seorang Bapak Rohani. Bahkan sebelum menjadi Bapak Rohani, kami pun mau menjadi anak rohani Tuhan. Karena saat kami belajar untuk respectful, kami belajar untuk penuh hormat sama lingkungan di tempat ini, sama komunitas di gereja ini Tuhan. Kami belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Kami belajar untuk punya hati. Kami belajar punya kasih. Kami belajar panjang sabar, murah hati. Kami belajar untuk rendah hati Tuhan. Dan kami belajar Tuhan untuk selalu percaya bahwa hidup kami selalu ada di tangan Tuhan yang penuh dengan rencana yang luar biasa. Terima kasih Tuhan kalau firman-Mu selesai hari ini. Tapi kami percaya firman-Mu selalu hidup dalam hati kami Tuhan. Selalu bertumbuh. Bahkan kami menjadi pribadi-pribadi yang berbuah Tuhan. Karena kami tahu bahwa pembapaan itu jangka panjang. Pembapaan itu gak pernah selesai. Bahkan pembapaan itu selalu menghasilkan buah yang matang. Dan buah-Mu itu tetap Tuhan. Selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya.